Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upar Suparta, NIM 1806188. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Fisika. Baik, kita langsung saja ke latar belakang. Nah, sains merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat fundamental yang dipelajari oleh manusia. Di dalam sains, pengetahuan atau ilmu bisa diterima jika sudah didukung oleh teori dan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh semua orang. Ilmu yang didukung oleh teori dan fakta ini memiliki kebenaran yang nisbi atau relatif. Artinya, kebenarannya bisa saja berubah jika ada fakta atau teori baru yang dapat menggugurkan fakta dan teori yang sudah ada sebelumnya. Inilah yang terjadi di dalam fisika, di mana berabad-abad para ilmuwan klasik percaya bahwa partikel dan gelombang adalah dua hal yang berbeda. Tetapi di dalam fisika modern atau fisika kuantum, justru partikel dan gelombang ini adalah dua hal yang saling keterkaitan, di mana partikel bisa berperilaku sebagai gelombang, begitupun gelombang bisa berperilaku sebagai partikel. Nah, ilmuwan yang menjembatani antara fisika klasik atau pemahaman klasik dengan fisika modern atau pemahaman modern ini bernama Max Planck. Beliau berhasil mengemukakan asumsi yang revolusioner tentang radiasi benda hitam. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui lebih dalam tentang Max Planck. Berikut kehidupan personal Max Planck. Max Planck lahir dengan nama asli Max Carol Ernst Ludwig Planck pada tanggal 23 April 1858 di Kiel, pantai utara Jerman. Ayahnya bernama Julius Wilhelm von Planck yang merupakan seorang ahli hukum dan profesor hukum terkemuka di Universitas of Kiel. Ibunya bernama Emma Fetzig yang merupakan anak dari seorang akuntan. Kemudian Max Planck ini menikah pada usia 28 tahun dengan seseorang yang bernama Mary Merck. Nah, dari pernikahannya ini beliau dikaruniai 4 orang anak bernama Carol, Grete, Emma, dan Erwin. Nah, namun sayangnya Max Planck seolah-olah hidup hanya untuk menyaksikan semua keluarganya meninggal. Istrinya, Mary Merck, meninggal diakibatkan oleh sakit TBC. Kemudian anaknya yang pertama mati dalam peperangan saat Perang Dunia Pertama. Anaknya yang kedua dan ketiga, Grete dan Emma, meninggal saat melahirkan anak mereka. Selain itu, Max Planck juga memiliki kehidupan yang tragis, yaitu rumahnya yang di Berlin pada Perang Dunia Kedua diluluhlantahkan oleh sekutu. Kemudian anaknya yang terakhir mati di tangan Nazi atau dihukumi mati karena diduga terlibat dalam upaya pembunuhan Adolf Hitler. Max Planck meninggal pada tanggal 4 Oktober 1947 di Göttingen, Jerman. Nah, selanjutnya pendidikan. Max Planck memulai pendidikan pada sekolah dasar di usia 9 tahun di Kiel. Namun pada tahun yang sama, keluarganya harus pindah ke Jerman Selatan karena ayahnya mendapatkan tugas untuk mengajar di Universitas Munich. Nah, di sana Max Planck dimasukkan oleh ayahnya ke Gymnasium Maximilian yang merupakan sekolah bagi orang-orang yang terkenal dan kaya raya. Di sekolahnya, Max Planck dikenal sebagai seorang anak yang sangat pintar dan menguasai semua mata pelajaran. Gurunya bernama Hermann Muller menyadari akan potensi Max Planck. Kemudian ia merangsang minatnya dalam bidang fisika dan matematika. Selain itu, Muller juga menawarkan kepada Max Planck pelajaran tambahan dalam bidang astronomi dan mekanika. Nah, Max Planck lulus dari Gymnasium Maximilian ini pada usia 17 tahun. Setelah lulus, dia dihadapkan pada pilihan sulit antara fisika dan filologi atau ilmu musik klasik. Nah, namun akhirnya Max Planck memilih untuk mengambil fisika karena baginya orisinilitas dirinya berada dalam fisika. Kemudian ia masuk Universitas Munich pada tahun 1874.
selama kuliah di sana, pada tahun ketiga, dia mengikuti student exchange atau semodel pertukaran pelajar gitu ke Universitas Friedrich Wilhelm Berlin selama 1 tahun. Nah, di Universitas Friedrich Wilhelm ini dia diajari oleh 2 raksasa fisika, yaitu Hermann Helmholtz dan Kirchhoff. Nah, namun beliau tidak begitu tertarik dengan kuliah umum kedua ilmuwan tersebut gitu, sehingga dia tidak begitu tertarik dengan para ilmuwan tersebut. Dia lebih tertarik dengan ilmuwan fisika teori. Akhirnya pada tahun 1878 Max Planck kembali ke Universitas Munich. Kemudian dia menyelesaikan studinya di sana dan mendapatkan gelar PhD dalam bidang fisika dengan predikat terbaik yaitu summa cum laude. Nah, selanjutnya tentang penemuan Max Planck. Pada awalnya, Max Planck menganggap bahwa radiasi yang dipancarkan oleh permukaan benda hitam berlangsung secara terus-menerus seperti yang diyakini pada saat itu. Namun, Max Planck tidak berhasil menemukan persamaan matematiknya. Akhirnya, ia memulai kembali dengan asumsi yang berbeda, bahwa permukaan benda hitam tidak menyerap atau memancarkan energi secara terus-menerus, melainkan berjalan sedikit demi sedikit dan bertahap. Menurut Planck, benda hitam menyerap dan memancarkan energi dalam berkas-berkas yang kecil. Akhirnya, dengan asumsinya yang baru ini, Max Planck berhasil menemukan persamaan matematik untuk radiasi benda hitam. Maka lahirlah hukum Max Planck tentang radiasi benda hitam. Hukum radiasi benda hitam Planck ini menyatakan bahwa intensitas cahaya yang dipancarkan dari suatu benda hitam berbeda-beda sesuai dengan panjang gelombang cahaya. Planck mendapatkan suatu persamaan yang menyatakan bahwa energi suatu kuantum E adalah setara dengan nilai suatu tetapan tertentu yang dikenal sebagai tetapan Planck atau disimbolkan dengan H dikalikan dengan frekuensi N kuantum radiasi atau F. Nah, nilai H ini sendiri sebesar 6,62 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Nah, selain penemuannya itu, Max Planck juga merubah unit satuan dasar yang dikenal dengan unit dasar Planck. Nah, seperti pada tabel bisa dilihat ada Planck area, Planck volume, Planck momentum, Planck energi, dan seterusnya. Ini merupakan koreksi Max Planck terhadap besaran-besaran yang ada. Nah, besaran ini akan sangat berguna ketika kita mempelajari fisika kuantum atau fisika modern. Nah, selanjutnya penghargaan yang diraih oleh Max Planck. Yang pertama, penghargaan Nobel bidang fisika pada tahun 1918. Kemudian medali Max Planck, medali Copley dari Royal Society, kemudian medali Franklin, medali Lorentz, dan seterusnya. Kemudian sikap pribadi dari seorang Max Planck. Nah, Max Planck memiliki moralitas pribadi yang sangat kuat, adil, berintegritas, dan sangat bijaksana. Selain itu, ia juga merupakan seorang yang patriotik, memiliki tekad yang kuat, tabah, dan religius. Nah, berikut ada beberapa kutipan-kutipan Max Planck. Di antaranya, yang pertama, beliau berkata bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat memecahkan misteri alam semesta yang tertinggi. Itu karena dalam analisis akhir, kita sendiri adalah misteri yang kita coba selesaikan. Berikutnya, sebuah kebenaran ilmiah baru tidak menang dengan meyakinkan lawan-lawannya dan membuat mereka melihat cahaya, tetapi lebih karena lawan-lawannya akhirnya mati dan generasi baru tumbuh yang akrab dengannya. Ini yang sangat terkenal nih. Ketika Anda mengubah cara Anda memandang sesuatu, maka sesuatu yang Anda lihat akan berubah. Seperti halnya Max Planck memandang bagaimana radiasi benda hitam itu. Selanjutnya, bagi orang-orang yang beriman, Tuhan adalah awal. Tapi bagi ilmuwan adalah akhir semua renungannya. Dan selanjutnya bisa dibaca. Ini yang terakhir,
Kita tidak bisa beristirahat dan duduk agar kita tidak berkarat dan membusuk. Kesehatan dipertahankan hanya melalui pekerjaan. Dan seperti halnya dengan semua kehidupan, demikian pula dengan ilmu pengetahuan. Kami selalu berjuang dari relatif menuju absolut. Max Planck. Nah, kesimpulan. Kisah perjalanan Max Planck mengajarkan kepada kita banyak hal selain daripada penemuannya yang sangat revolusioner mengenai radiasi benda hitam yang menjadi awal dari fisika kuantum. Dari kisah hidupnya juga kita belajar bahwa cara pandang kita terhadap sesuatu amatlah penting. Seandainya Max Planck tetap mengikuti asumsi kebanyakan ilmuwan pada saat itu, tentu ia tidak akan berhasil menemukan hukumnya mengenai radiasi benda hitam. Kepribadian dan moral yang baik serta tekad yang kuat menjadikan suatu pelajaran bahwa itulah salah satu kunci dari keberhasilan. Kisah kehidupan keluarganya yang tragis menjadikan pelajaran bahwa hidup tidak selamanya indah. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bertahan dan tidak menyerah dengan keadaan. Nah, itulah biografi singkat dari Max Planck. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan menjadikan pengetahuan yang baru bagi kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.